Nah, setelah dilakukan pengisian air dan pengisian air kita setting sesuai kebutuhan tebar benih atau sesuai kebutuhan ukuran benih. Karena di sini saya menggunakan benih ukuran kecil yaitu ukuran 23, maka di sini saya menggunakan ketinggian air hanya 50 cm atau setengah dari ketinggian kolam saya. Nah, jika teman-teman menggunakan ukuran benih lebih besar, bisa menggunakan ketinggian air lebih tinggi. Nah, seperti contoh, jika menggunakan benih ukuran 11-12, teman-teman bisa menggunakan ketinggian air untuk persiapan fermentasi kolam yaitu di antara 100 cm ataupun 80 cm, karena itu sudah masuk kepada tahap pembesaran. Tahap di mana lele membentuk daging dan pertumbuhannya akan semakin terlihat cepat. Nah, untuk ketinggian 80 sampai 100 cm itu kisaran air kolam penuh. Nah, tingginya penuh. Kalau ini 50 cm, air kolam hanya setengah dari tinggi kolam. Nah, tujuan dari menggunakan tinggi air 50 cm atau setengah dari ketinggian air kolam ialah untuk mempercepat pertumbuhan ikan, benih ikan yang masih kecil. Karena benih ikan yang masih kecil saya rasa masih belum kuat berenang di perairan yang dalam. Karena ketahanan hidupnya masih belum stabil. Karena ikan lele ya, bernapas dengan cara mengambil napasnya langsung ke permukaan. Jika benih yang kita gunakan benih dengan ukuran kecil seperti ukuran 23 ya, sebesar puntung rokok. Jika kita menggunakan air dengan ketinggian yang sangat-sangat tinggi, lele akan kecapean untuk mengambil napas ke atas. Lele akan bolak-balik turun ke atas untuk mengambil napas, dan itu sangat melelahkan untuk ikan yang benih. Apalagi dalam posisi benih yang sedang dalam keadaan kenyang. Mengambil napas dari atas ke bawah sangat-sangatlah rentan untuk benih. Bisa-bisa benih cepat stres ataupun sering menggantung di permukaan air. Jika benih kecil kita kasih ketinggian air yang terlalu dalam, terlalu tinggi. Nah, keuntungan yang kedua dengan menggunakan ketinggian air 50% dari tinggi kolam, proses fermentasi air kolam menjadi lebih cepat. Untuk proses fermentasi air kolam dalam ketinggian air 50% bisa lebih cepat dari ketinggian air 100%. Pengalaman yang saya lakukan dengan ketinggian 50% seperti ini, proses fermentasi sempurnanya bisa dalam waktu 3 hari. Namun untuk ketinggian 80 sampai 100 cm, ketinggiannya proses fermentasi sempurnanya untuk persiapan air kolam budidaya sebelum tebar benih, air siap ditebar benih dalam proses 7 hari fermentasi. Mungkin penyebabnya karena volume air yang banyak ya. Jadi penyebaran bakteri pengurai juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, setelah penjelasan ini, mungkin saya akan mencoba menjelaskan bahan-bahan dan tata cara
untuk melakukan fermentasi air kolam sebelum tebar benih ikan lele. Tentunya agar ikan lele yang kita pelihara dan yang kita beli tidak mudah mati selama dalam proses pemeliharaan ke tahap pembesaran. Untuk alat dan bahan untuk pembuatan proses fermentasi persiapan air kolam lele sebelum tebar benih. Di sini saya telah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama di sini saya ada tongkat untuk mengaduk. Saya menggunakan pipa dari paralon. Dan untuk selanjutnya di sini ada ember yang kita isi air untuk proses pengadukan, untuk tempat proses pengadukan. Yang kedua di sini ada molase yang masih murni. Yang kedua di sini ada molase. Yang ketiga di sini yang keempat di sini ada EM4. EM4 ini bakteri baik probiotik untuk mengkultur bakteri baik di kolam budidaya kita nanti ya, yang akan kita siapkan. Nah, di sini ada bakteri probiotik yang merek EM4. Yang kelima, di sini saya ada wadah untuk mengambil cairan yang sudah jadi. Nah, di sana juga saya menyediakan garam krosok, garam khusus perikanan 5 kg. Tujuan penggunaan garam ini nanti bisa saya jelaskan. Dan yang ketujuh di ketujuh ada ember kosong. Untuk fungsi garam krosok ini, untuk fungsinya diantaranya satu, untuk membunuh bakteri, bibit bakteri sebelum persiapan kolam, bibit bakteri yang ada di kolam, bakteri yang tentunya yang merugikan untuk kesehatan ikan. Jadi yang pertama, fungsi garam itu untuk membunuh bakteri atau mensterilkan air kolam. Yang kedua, untuk menetralkan pH air. Dan yang ketiga, untuk menjaga kebutuhan salinitas air untuk ikan lele. Nah, untuk penggunaan garam bisa digunakan atau tidak. Namun menurut saya untuk penggunaan garam ini sangat-sangatlah penting karena kunci kesuksesan budidaya lele sebelum tebar benih ada di garam. Jadi sebelum tebar benih kita bersihkan dulu kondisi air kolam dari bibit dan penyakit bibit penyakit. Jadi sebelum tebar bibit, ikan lele dalam keadaan sehat. Nah, mungkin setelah ini langsung saja kita akan mengaplikasikan beberapa bahan yang sudah kita sediakan ini. Namun ada satu lagi di sini untuk teman-teman supaya tidak merugi dan tidak banyak pengeluaran biaya. Ini adalah bakteri probiotik starter yang sudah saya perbanyak terlebih dahulu. Jadi ini adalah bakteri rabal, probiotik rabal. Rabal itu apa? Rabal itu ramuan herbal probiotik buatan sendiri tentunya. Jadi probiotik EM4 asli yang sudah kita perbanyak, yang sudah kita kultur, dan yang sudah kita intinya sih kita perbanyak supaya kita tidak selalu mengeluarkan biaya dan kita mendapatkan keuntungan di setiap proses budidaya yang kita lakukan. Nah, mari kita langsung saja ke pengaplikasian bahan-bahan berikut ini.
Ya teman-teman, untuk pengaplikasian yang pertama kita mengaplikasikan garam krosok ya, karena kita sudah tahu garam krosok itu fungsinya untuk melakukan mensterilkan air kolam ya. Kita langsung saja ambil di sini karena kolam saya kapasitas airnya perkiraan 5 kubik air, maka kita menggunakan 5 kilo. Jadi untuk per 1 kubik air kita menggunakan 1 kilogram garam krosok untuk mensterilkan air kolam sebelum tebar benih lele. Nah caranya kita masukkan dulu ke ember ya, supaya kita lebih gampang dalam melakukan penebarannya. Di sini saya menggunakan gunting untuk membuka bungkusnya. Satu. Garam krosok ini sangat murah ya teman-teman. Jika kita membelinya per karung, harganya cuma 30.000 per karung dengan isi 50 kilo. Namun jika kita membelinya dengan keceran, harganya 2.000 atau 1.500 per 1 kilogram. Jadi daripada kita menggunakan garam-garam merek lain ya, mending kita menggunakan garam krosok yang tentunya murah, banyak, dan masih murni. Nah, ini 5 kilo. Untuk cara pengaplikasiannya ada 2 cara. Kita mengaplikasikannya dengan dicampur dulu air supaya garam ini larut, atau kita langsung aja menebarnya ke kolam. Langsung saja kita aplikasikan garam ini ke kolam dengan cara penebaran merata ke ujung-ujung kolam, ke seluruh permukaan air kolam. Langsung saja seperti ini kita lempar dan tebar secara merata ke setiap ujung. Lihat nih, ini setiap ujung ke. Nah seperti ini ya. Ini garamnya kita tebar aja secara merata seperti ini sampai seluruh air kolam ini tercampur dengan garam. Nah seperti itu. Jadi pengaplikasian garam ini kita lakukan pertama sebelum masuk molase dan probiotik, supaya tidak ada bakteri yang merugikan yang tumbuh di dalam air fermentasi. Nah seperti itu aja. Selanjutnya kita bisa melakukan penambahan pengaplikasian bahan-bahan berikutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita melakukan pengaplikasian probiotik dan molase. Nah, untuk takarannya, karena perkiraan volume air kolam budidaya saya 5 kubik air, maka saya menggunakan 2.500 ml molase. Dan untuk 1 kubik air saya menggunakan 500 ml molase. Dan yang kedua saya menggunakan probiotik EM4 Rabal yang sudah diperbanyak dengan dosis atau takaran 200 ml per meter kubik. Dan karena kolam saya 5 meter kubik, maka kita menggunakan 1250 ml probiotik. Nah, langsung saja kita campur pada wadah yang berisi air ini. Yang pertama untuk kita memasukkannya adalah molase ini ya. Langsung saja kita campurkan seperti ini. Nah, molasenya campur dengan air. Maaf, saya juga membutuhkan wadah untuk seperti itu. Kita aduk terlebih dahulu molase ini supaya molase dan air tercampur rata. Nah, ini adalah pakan untuk probiotik yang kita gunakan. Probiotik E4 yang kita gunakan untuk salah satu bakteri pengurai yang ada di kolam kita. Setelah
molase ini tercampur, lalu kita menggunakan E4 ini dan kita campurkannya ke bahan yang ini. Masukkan probiotik E4 ini 1250 liter ya, ataupun bisa kurang atau lebih. Seperti ini. Kita ukur dulu 1250 ml ya. Nah, di sini ada 1 liter, kita gunakan dulu 1 liter dan kita bisa tambahkan nanti kekurangannya. Kita masukkan 1000 ml probiotik ke campuran molase dan air. Nah. Setelah itu kita aduk dan langsung kita aplikasikan ke dalam kolam budidaya. Nah. Cukup, langsung saja kita siramkan ke kolam budidaya ini. Penyiramannya sama seperti tadi, secara merata, seperti itu aja, sampai semua kolam tersiram. Nah, setelah semua bahan-bahan tadi sudah kita aplikasikan ke kolam, yaitu probiotik, molase, garam, dan air kita sudah campurkan menjadi satu, maka tahapan selanjutnya kita hanya menunggu masa fermentasi ini selama 7 hari ataupun 3 hari. Terlihat dari kondisi air kolam, jika sudah terdapat banyak sumber kehidupan seperti contoh jentik nyamuk ataupun kutu air yang timbul pada air kolam, maka dinyatakan dan bisa disebut air kolam sudah optimal atau mature. Dan tanda tersebut, jika kita sudah mendapatkannya, maka kita bisa langsung menaburkan bibit ikan lele ke kolam budidaya yang sudah kita fermentasikan ini. Dan setelah perlakuan fermentasi ini dan setelah perlakuan penebaran bibit ikan lele, biasanya jika kita melakukan perlakuan fermentasi ini, maka ikan lele akan senantiasa sehat dan terjauh dari serangan penyakit. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.